Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Prancis melawan Switzerland. Ya, Switzerland ini berada di grup A ya, bareng Italia dan mereka lolos karena mereka ya termasuk tiga yang paling bagus lah ya, peringkat tiga yang melalui peringkat tiga. Jadi dia nggak juara grup, nggak juga runner up. Gue nonton pas Italia lawan Switzerland, basically sih nggak ada yang spesial dari tim ini, bahkan dari pemain pun nggak banyak yang bagus. Shaqiri cadangan Liverpool, Xhaka juga ya rotasinya Arsenal. Nggak ada lagi yang lain. Embolo lumayan kenceng, Zakaria lumayan kenceng, sisanya kayaknya sih nggak banyak, udah nggak ada lagi lah. Kalau gue bilang sih harus di atas kertas ini harusnya sih menang Prancis ya, jauh-jauh banget. Dari segi prediksi formasi, gue balik ke 4-2-3-1. Gue tahu kemungkinan besar si Deschamps bakal mainin 4-3-1-2 lagi ya, tapi gue lihat 4-2-3-1-nya Deschamps yang di game terakhir itu pada saat Kingsley Coman main ya, pada saat dia pakai winger beneran di kanan itu bener-bener lebih fluid, serangannya itu jauh lebih bagus, lebih lebih keren lah ibaratnya ya. Jadi kalau dia 4-3-1-2 tuh gue lihat sedikit defensif ya, dan mereka terlalu ngandalin mereka punya wingback untuk maju gitu, untuk nyerang kanan, untuk maju lah, benar nggak? Di kiri nggak masalah karena ada Mbappe, di kanan dia nggak ada karena Benzema nggak bisa cover kanan ya, dia bukan winger sama sekali. Kalau Mbappe masih ada jiwa-jiwa winger karena dia dia bowler, benar nggak? Dia bisa gocek dan dia juga gesit. Ya sisanya nggak ada. Griezmann nggak bisa cover winger, nggak bisa sebagai winger. Jadi dia kayak kayak kalau dia main 4-3-1-2 tuh udah kayak jomplang sebelah. Ya ibaratnya defense bagus, ngandelin long ball, ngandelin Mbappe. Udah itu doang. Game plan-nya cuma itu doang. Namun gue sih kalau dia main kayak begitu terus, boro-boro nggak bakal jadi juara feeling gue. Walaupun kualitas pemainnya bagus ya. Cuma ngandelin itu doang kalau nggak dia. Ngandelin Mbappe harus selalu perform ya kan, ataupun Griezmann ya. Ya oke lah, mereka ada Pogba untuk memberikan long ball yang cantik, tapi tetap aja itu doang game plan-nya dia kalau dia main 4-3-1-2. Dari kemarin gue lihat seperti itu mulu mainnya Prancis. Gue lebih suka dia main 4-2-3-1 ya, dengan real winger di kanan ya. Kan kalau kemarin itu dia kan pakai 4-2-3-1, tapi di kanan ini dia pakainya siapa tuh? Tolisso ya. Tolisso kan central midfield. Dia nggak bisa main sebagai winger. Sama sekali nggak bisa. Jadi harus 4-2-3-1 tapi pakai winger yang benar di kanan. Ya kan dia ada Coman, Kingsley Coman, dia ada Dembele, ya kan? Kurang apa gitu loh. Itu dua winger itu kan kualitasnya cukup bagus, benar nggak? Ya bagus lah, bukan cukup bagus lagi kan. Coman di mana di Bayern Munchen, ya kan? Dan performnya lumayan perform lagi musim ini kan. Dembele di Barcelona. Ya, jadi kalau gue bilang sih 4-2-3-1 tuh paling masuk akal, dan walaupun kemarin cuma main 20 menit ya dengan Kingsley Coman, itu sangat keren banget, sangat fluid sekali serangannya Prancis. Jadi kalau gue bilang harus dia balik ke 4-2-3-1 dengan memakai winger yang benar di kanan ya. Kalau enggak, pola pola permainannya Prancis tuh cukup membosankan dan cukup prediktif ya. Kalau dia main 4-3-1-2, defense bagus, ngandelin long ball, ngandelin Mbappe melakukan keajaiban. Itu doang. Gameplaynya itu doang. Ya. Kalau gue bilang sih it's a no go kalau yang kayak gitu ya. Kalau gue lebih suka mereka main 4-2-3-1 dengan winger yang benar-benar winger di kanan. Ya kalau dari pilihan pemain jelas Loris sudah nggak tergantikan. Kiri Hernandez ya, karena Digne kayaknya cedera ya. Baru main 5 menit langsung cedera. Gue nggak tahu seberapa parah. Kim Bempe sama Varane sebagai center back udah nggak tergantikan kayaknya ya. Gue nggak mau lihat Jules Kounde lagi di kanan, sorry aja. Mungkin ada orang yang bilang, oh dia bisa main di kanan juga kok. Gue nggak lihat dia main bagus di kanan sama sekali. Jujur aja sih gue nggak lihat ya. Sedikit linglung, sedikit apa ya, sedikit yang nggak terbiasa gitu loh ya, nggak terbiasa. Jadi sih gue mendingan dia mainin Pavard ya, atau siapa Dubois atau yang lain lah. Holding midfield Pogba Kante udah nggak tergantikan dari awal sampai sekarang ya, 3 kali game mereka berdua mainnya bagus banget bareng ya, bagus banget ya. Rabiot nggak kelihatan biasanya juga dia main, itu dia main 4-3-1-2. Itu yang midfield yang ketiga ini nih, Rabiot, Tolisso atau apa, itu nggak ada yang perform ya, nggak ada yang bagus. Jadi kalau gue bilang sih udah pakai Pogba Kante aja di holding midfield itu doang. Jadi kalau dari segi nyerang jelas Mbappe nggak tergantikan, Griezmann juga nggak tergantikan karena menurut gue dia cocok banget sebagai nomor 10 ya. Kreativitas ada, dan juga dia dia lebih apa ya, lebih free roll kalau gue bilang, dia kemana-mana bisa gitu. Di kanan gue nggak masalah kalau pakai Dembele, tapi Coman mainnya bagus kemarin. Menurut gue sih jadi lebih hidup ya. Menurut gue lebih hidup pas ada Coman ya, jauh. Nggak cuma kiri-kiri doang, serangnya kiri-kiri doang, itu kebaca. Kalau di kanan dia ada Coman ya, Benzema nggak bisa cover kanan. Jadi
harus ada winger kanan, yaitu gue pilih si Coman ya. Kalau mau sekali lagi Dembele mau main nggak masalah. Benzema sebagai striker ya. Jadi ini pilihan formasi yang menurut gue harus dipilih sama Deschamps ya. Lupain 4-3-1-2 itu nggak jalan. 4-2-3-1 dengan real winger kanan itu jauh lebih berbahaya. Prancis jauh lebih kelihatan seperti tim juara ya. Kalau dari segi skor, gue bilang sih clean sheet bisa banget ya. Gue nggak melihat Swiss bisa ngegolin, jujur aja. Counter attack-nya pun juga kayak nggak terlalu berbahaya ya. Walaupun dia ada pemain cepat kayak si Embolo. Ya tetap aja lah kayaknya sih. Nggak bisa ngegolin. Feeling gue sih Prancis harusnya bisa menang 2-0 ya. Dengan mudah lah, dengan cukup mudah bisa menang 2-0. Oke, sekian prediksi gue buat pertandingan ini. Ya ini mainnya besok malam ya. Gue lupa kalau nggak jam 11 jam 2. Berarti Senin pagi. Kalau nggak Senin pagi jam 2, kalau nggak Minggu jam 11 malam ya. Ntar malam ada Itali jam 2. Ya itu bakal gue bikin video ulasannya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.